Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Baiklah adik-adik, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu Masuki Gerbang. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, sungguh-sungguh sabda gerakanku. Dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersuka sabda gerakanku. Dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersuka sabda gerakanku. Mantap suara dari sebelah, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa bergerak, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, menyentak yang terbelah. Kirimlah berita Injil, menyentak yang terbelah. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang tetap, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, anugerahkanlah dan tumbuhkanlah iman yang sungguh di dalam hati kami. Teguhkanlah iman kami setiap hari untuk menghadapi beragam pencobaan. Ajarlah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami, supaya hidup kami mencerminkan kebaikan dan rahmat-Mu yang besar. Berikanlah juga kepada kami pengharapan yang hidup, agar kami senantiasa bersukacita menantikan datangnya kerajaan-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mestinya adik-adik banyak semangat kan? Kita akan berpujian bagi Tuhan. Ada satu sobat guru yang setia. Satu sobat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah
waktunya kita mengucapkan ayat hafalan kita minggu ini, yaitu dari Yosua 1 ayat 6. Yosua 1 ayat 6 kita ucapkan secara bersama-sama. Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Terima kasih buat adik-adik semua yang telah mengirimkan video ayat hafalannya kepada kakak dan abang guru sekolah miliknya. Nah, ayat hafalan kita minggu depan yaitu dari Amsal 2 ayat 20. Amsal 2 ayat 20. Seperti biasa, jangan lupa kirimkan videonya ke kakak atau abang guru sekolah minggu masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Amin. Terima kasih, Kak. Shalom. Ayat hafalan Yosua 1 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, supaya engkau bisa memiliki negeri dan bersumpah kepada nenek moyang untuk memberikan sebagian dari mereka. Terima kasih. Ayat hafalan Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, dan ini kuberikan kepada mereka. Terima kasih. Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Amin. Yosua 1 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpinkan bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Amin. Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Amin. Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Terima kasih. Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Terima kasih. Ayat hafalan Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Amin. Terima kasih.
Shalom semua, selamat hari Minggu nih hafalannya ya. Yosua 1 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini menjadi negeri yang akan kujanjikan kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Amin. Shalom semua. Yosua 1 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, harusnya adik-adik semangat lagi, karena kita akan menyanyikan satu lagu untuk puji dan memuliakan Tuhan, menyambut firman Tuhan. Aku diberkati dan Bapak Abraham mempunyai. Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik dengan penuh semangat. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan akan menyaksikan animasi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kepada-Mu ya Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami. Hingga pada saat ini kami masih dapat melaksanakan ibadah kami, walaupun kami belum bisa bertatap muka dengan adik-adik sekolah minggu. Kiranya kasih-Mu Bapa selalu menyertai kami, adik-adik sekolah minggu, kami para guru sekolah minggu, terlebih juga orang tua kami. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan bagi kami untuk dapat menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, terlebih dulu urapi kami, agar senantiasa firman yang akan kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terlebih dulu ampuni segala dosa dan perbuatan kami, agar layak untuk menerima berkat yang akan Tuhan berikan lagi. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, hanya kuasa dan kehendak yang terjadi. Amin. Nah, hari ini tema kita diberi judul diberkati untuk jadi berkat. Diberkati untuk jadi berkat yang diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Buka Alkitabnya,
Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 kita baca secara bersama-sama. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Nah, adik-adik, selamat menyaksikan animasi berikut ini. Tema cerita firman Tuhan hari ini yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Apakah kamu suka menerima berkat? Berkat seperti apa yang ingin kamu dapatkan? Apakah makanan yang lezat, mainan, pakaian keren, bakat, kepintaran, uang, rumah yang mewah, atau menjadi orang terkenal? Apa alasannya kamu menginginkan hal-hal seperti itu? Supaya hatimu senang? Supaya kamu dapat merasa bangga pada dirimu sendiri? Atau supaya kamu hidup bahagia sendiri? No, no, no. Bapa di surga menyediakan berkat yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih mulia untuk kamu dan saya. Apa itu? Kamu mau tahu? Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang yang mendapat berkat yang sungguh luar biasa. Siapakah dia? Dan berkat seperti apa yang dia terima? Coba dengarkan cerita hari ini dengan baik. Jikalau kamu dengarkan baik-baik, kamu akan menyadari bahwa kamu juga bisa mendapat berkat yang luar biasa seperti dia dalam cerita ini. Cerita ini bukan dongeng, melainkan kisah nyata loh. Kisah ini terjadi pada 4.000 tahun yang lalu, dimulainya dari daerah Timur Tengah, yaitu kota Ur-Kasdim yang terletak dekat Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Di kota Ur-Kasdim ini ada seorang yang bernama Abram, keturunan Sem, anak Nuh. Abram tinggal di kota itu bersama ayahnya yang bernama Terah dan saudaranya, keponakannya. Abram mempunyai seorang istri yang bernama Sarai, tetapi kasihan, mereka tidak mempunyai anak sampai tua. Suatu hari, Tuhan Allah datang kepada Abram, lalu berfirman, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Mengapa Allah berfirman seperti itu kepada Abram? Karena Allah mempunyai rencana yang luar biasa dalam hidup Abram. Rencana yang luar biasa? Rencana apa ya? Di dalam janji firman Allah yang telah kita bacakan, tersembunyi rahasianya. Apa itu ya? Penasaran? Tunggu dulu. Setelah kamu mendengarkan cerita hari ini, kamu pasti bisa mengerti. Sebenarnya, di belakang kisah Abram ini, ada masalah yang besar di dunia, yaitu
masalah dosa manusia. Dari masa awalnya setelah Allah telah menciptakan dunia, semua manusia hidup dalam dosa. Tidak mau percaya kepada Allah Sang Pencipta, Bapa yang baik. Tidak mau mendengarkan firman Allah, tidak mau taat pada perintah Allah. Hati Allah sedih melihat manusia semua berdosa. Karena Allah menciptakan manusia serupa segambarnya untuk kemuliaannya. Allah rindu hidup bahagia selama-lamanya bersama manusia seperti Bapa dan Anak. Allah kita sungguh baik, sangat-sangat mengasihi manusia, sehingga Allah menyediakan segala yang baik untuk manusia tanpa kekurangan apapun. Maka patutlah segala makhluk mengucap terima kasih kepada Tuhan Allah, patut memuji menyembah Dia. Tetapi ternyata manusia tidak mau menghormati Allah, tidak mau berterima kasih kepada Tuhan Allah, melainkan terus melakukan dosa dan semakin jahat sehingga manusia harus terpisah dari Allah dan harus dihukum selama-lamanya. Karena Allah tahu bahwa manusia tidak mampu membebaskan diri dari dosa. Oleh karena itu, Allah harus memulai satu pekerjaannya untuk menyelesaikan masalah dosa ini. Allah membuat rencana yang luar biasa. Untuk rencana itu, Allah mencari seorang yang mau mendengar firman Allah, mau percaya kepada Allah, dan mau taat pada perintah Allah. Sepertinya Allah melihat Abram adalah seorang yang dicari Allah. Alkitab memberi kesaksian bahwa Abram percaya pada Tuhan Allah dan taat pada perintah Allah. Awalnya, Allah meminta Abram pergi dari tanah airnya, yaitu daerah Ur Kasdim. Karena Allah mau Abram tidak diam di negerinya yang penuh dengan dosa penyembahan berhala. Dan juga Tuhan Allah mau Abram, seorang pilihan Allah, mendengarkan Allah dan mengikuti Allah saja. Allah mau membawa Abram ke tanah Kanaan yang subur, penuh susu dan madu. Disitulah Allah akan membangun kerajaannya bersama Abram yang percaya kepada Allah. Dan pada saat Allah memberi perintah kepada Abram, Allah memberikan janji berkat yang luar biasa. Apa isinya? Mari kita membaca bersama ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wah, luar biasa! Allah berjanji kepada Abram, Abram, jikalau kamu percaya kepada firman-Ku dan menaatinya, aku akan memberi keturunanmu banyak sekali sampai menjadi sebuah bangsa. Bukan hanya itu saja, aku memberi tanah Kanaan yang subur, dan namamu akan terkenal hormat turun-temurun. Aku akan menjadi Tuhanmu. Kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada, aku melindungimu dan membuatmu berhasil. Pada saat Abram mendengar firman Allah, ia percaya dan taat pada firman Tuhan Allah. Lihat, Abram sudah berangkat mengikuti pimpinan Allah. Tetapi ternyata
ada orang yang mengikutinya juga, yaitu Terah ayahnya Abram, Sarai istrinya Abram, dan Lot keponakan Abram. Tetapi di tengah perjalanan, Terah ayahnya Abram meninggal di Haran. Lot pun berpisah dari Abram mencari tempat yang kelihatan bagus. Tetapi Abram tetap mengikuti Allah. Terkadang Abram takut, bingung, atau membuat kesalahan. Tetapi Allah tetap menyertai Abram dan menggenapi janjinya kepada Abraham. Tuhan Allah memberkati Abraham. Tuhan Allah menjadikan Abraham menjadi bapa orang beriman. Bagaimana bisa dalam kehidupan Abraham yang tidak punya anak dan sudah tua sekali? Yaitu Tuhan Allah memberikan anak namanya Ishak pada saat Abraham berusia 100 tahun. Ajaib kan? Lalu Ishak mempunyai 2 anak kembar namanya Esau dan Yakub. Tetapi terjadi hal yang jauh lebih luar biasa. Yakub mempunyai anak laki-laki 12 orang. 12 orang anak Yakub terus beranak cucu sehingga menjadi bangsa Israel. Dari keturunan Abraham lahirlah Yesus, Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Pada saat Allah memanggil Abraham dan Allah memberi janji berkat kepada Abraham, Abraham percaya kepada firman Allah. Tetapi ia bukan hanya percaya dalam mulut saja atau dalam pikiran dan hatinya, melainkan Abraham sungguh-sungguh taat melakukannya. Sehingga ia menerima berkat yang dijanjikan oleh Allah. Dan ternyata Allah mempunyai rencana yang luar biasa, yaitu melalui Abraham, semua orang di muka bumi diberkati Allah di dalam Yesus. Sehingga setiap orang percaya kepada Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk dosa kita dan bangkit di antara orang-orang mati menjadi anak-anak Allah. Tuhan Allah rindu untuk semua orang dari segala suku bangsa kembali datang percaya kepadanya, memuji, menyembah Tuhan Allah, dan hidup selama-lamanya di sorga bersama Yesus. Dan saat ini, Tuhan Allah mau memberkati kamu dan saya juga. Bapa di sorga sedang berfirman, tinggalkan kehidupan berdosa, jikalau kamu percaya kepadaku dan mengikutiku. Aku memberkatimu, dan melalui kamu, segala suku bangsa akan diberkati. Bagaimana anak-anak? Apakah kamu percaya? Firman Tuhan dalam Galatia pasal 3 ayat 29 berkata, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kalau Allah berfirman kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, aku akan memberkati engkau. Hari ini Allah berfirman kepada kamu dan saya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saat ini, orang-orang di berbagai suku bangsa hidup dalam maut, hidup dalam penderitaan, kesedihan,
kemiskinan, ketakutan karena mereka tidak mempunyai Yesus sumber berkat. Lihat, mereka memerlukan berkat dari Tuhan Allah kita, yaitu keselamatan dalam Yesus. Siapa yang mau menjadi berkat bagi mereka? Maukah kamu percaya dan menaati amanat agung yang diberikan kepada kamu dan saya? Yesus berjanji, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yesus Juru Selamat yang mempunyai kuasa di langit dan bumi akan menyertai dan memberkati kita semua. Kita adalah anak-anak perjanjian di dalam Tuhan Yesus. Baiklah adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan kita dengan sukacita kepada Tuhan, kita puji Tuhan dengan satu lagu bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, jangan cemburu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu. Tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Firman Tuhan yang memanggil dan menjadi dasar bagi kita memberikan persembahan syukur kepadanya, yaitu Mazmur 76 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Tuhan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku dengan setulus hati bahwa Engkau adalah sumber segala berkat dan karunia bagi kami. Di sini kami menyerahkan persembahan syukur kepadamu. Terimalah persembahan kami ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu di jemaat ini. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan di seluruh dunia ini dengan kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan